Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Nanti ayatnya ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Yang di sini kita angkat temanya ajakan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak dan apa yang diajak oleh Tuhan Yesus, nanti kisah kita lihat dan renungkan di dalam ketiga ayat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih Engkau izinkan untuk mendengar dan merenungkan perkataan-Mu. Berikan kami mengerti Tuhan Yesus apa yang mau Tuhan katakan kepada kami masing-masing, supaya kami bisa memahami perkataan-Mu dan perkataan-Mu itu bisa jadi di dalam hidup kami. Pimpin kami, ajari kami, dan bukakan rahasia kebenaran firman itu sendiri. Hamba-Mu yang menyampaikan perkataan-Mu juga yang menguasai hati dan pemikirannya, sehingga apa yang disampaikan juga semuanya karena seizin Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita malam ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yang kita angkat temanya adalah ajakan Tuhan Yesus. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 28 ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Marilah kepadaku. Kepadaku, kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, karena sering kita salah pengertian dalam hal ini. Tuhan Yesus mengatakan marilah kepada aku. Dia bukan mengatakan marilah ke gereja, tidak. Mari kepada aku, kepada pribadinya sendiri. Iya. Jangan kita salah memenuhi suatu undangan. Misalnya ada undangan pesta di Jamur Namakan. Kita pergi ke Jamur Pomerei misalnya seperti itu. Tidak akan ketemu. Tidak akan jumpa dengan yang mengundang tadi. Karena yang diundangnya tadi di Jamur Namakan. Kita pergi ke Jamur yang lain. Pasti tidak ketemu. Ini pun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepada aku. Kepada pribadi Tuhan Yesus. Aku datang kepada Dia. Apa janji Tuhan Yesus? Ya, kalau kita datang kepadanya, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya kira semua manusia mengalami letih lesu dan berbeban berat. Jadi semuakah manusia dipanggil? Saya kira iya. Mari kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa manusia ini letih dan lesu dalam menghadapi menjalani hidupnya? Itu bisa beberapa faktor yang terjadi membuat orang letih dan lesu. Faktor pertama bisa karena dosa. Faktor kedua bisa karena depresi. Banyak pemikiran dan lain sebagainya. Ya.
Yang lain bisa karena penyakit. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat orang letih dan lesu. Bisa karena keluarganya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Membuat dia lesu. Ya. Kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang pilih sudah berkorban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang letih lesu. Kalau di Alkitab di Matius sebelumnya disebutkan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Saya kira 12 tahun pendarahan hidupnya cukup menderita. Dan dijelaskan di sana bahwa dia sudah berobat kemana-mana, ke beberapa tabib. Tapi penyakitnya tidak sembuh, bahkan semakin parah. Dan dikatakan lagi bahwa dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Kalau kita lihat di sini bahwa perempuan ini cukup menderita. Sakitnya tidak sembuh, hartanya sudah habis. Tapi dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus. Sudah mendengar tentang Yesus. Dan dia mengatakan, aku akan menemui dia. Aku akan menjumpai dia. Karena aku yakin, kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah keyakinannya. Dia menjumpai Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus. Iya. Apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Ketika dia menjamah jubahnya, pendarahannya segera berhenti. Penyakitnya sembuh. Ini yang terjadi. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah perempuan ini lega ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus? Saya kira dia cukup lega. Ya. Saya kira dia cukup lega karena sudah 12 tahun mengalami penderitaan penyakit. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, pendarahannya berhenti. Dia sembuh. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan asal perkataan saja, tetapi jadi di dalam hidup perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Jadi firman Tuhan ini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia lega. Sakit penyakitnya hilang. Sakit penyakitnya sembuh ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini jadi dalam hidup perempuan yang sudah sakit 12 tahun sakit pendarahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pun saya kira perlu merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena dia mengajak kita supaya datang kepadanya. Untuk apa? Untuk memberikan kelegaan. Karena dia tahu bahwa kita semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin masing-masing kita mengatakan permasalahannya masing-masing punya pergumulan masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi dia menjanjikan bahwa orang yang datang kepada aku akan mendapat kelegaan. Kalaulah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, alangkah sayangnya kalau kita belum datang kepadanya. Alangkah ruginya kalau kita belum datang kepadanya. Karena kelegaan akan diberikannya.
kesusahanku, keletihanku, ya, akan sirna, akan hilang, akan mendapat kelegaan. Supaya kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, supaya terjadi juga di dalam hidup kita, kita mendapat kelegaan. Ayat berikutnya dikatakan, ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang. Ada kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada pasangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itulah hendaknya engkau pikul. Ya, kuk yang kupasang itu yang hendaknya engkau pikul. Bukan kuk yang bukan berasal daripadaku, kata Tuhan Yesus. Karena dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Mungkin banyak kuk yang kita pasang yang bukan berasal dari Tuhan Yesus. Ya, misalnya, ya, kalau di firman Tuhan dikatakan, didiklah anak-anakmu, ajarlah anak-anakmu takut akan Tuhan. Dia mengajari kita sebagai orang tua tadi untuk mendidik anak-anak, mengajar anak-anak kita tadi, tidak sampai kepada anak cucu. Karena cucu kita tadi bukan kuk lagi, tetapi sudah menjadi kuk orang tuanya pula. Ya, jadi jangan kuk yang bukan berasal dari Tuhan tadi yang kita pasang sehingga kita menjadi letih dan lesu. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang kita lakukan, kita pasti akan mendapat kelegaan sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Belajar kepada Tuhan Yesus. Kita mungkin belajar dari pengalaman orang tua kita. Mungkin kita belajar dari ajaran-ajaran nenek moyang kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepada aku. Iya. Belajar kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada orang tua kita. Bukan kepada ajaran nenek moyang kita. Tapi belajar kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita akan mendapat kelegaan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena aku lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang jiwa ini. Kalau aku belajar kepadanya, kalau aku mengikuti apa yang dikatakannya, tenang jiwaku. Ya, semua saya kira orang mencari ketenangan jiwa. Mencari ketenangan. Sehingga banyak yang mencari ketenangan tadi salah mempergunakannya. Mungkin dengan hidup berpoya-poya dan lain sebagainya. Bisa saja hatinya tadi tenang seketika itu juga. Lebih dari itu ketika dia berbuat sesuka hatinya, tenang jiwanya, senang dia. Tetapi lepas dari itu kembali lagi, ya, dia menjadi susah. Ya, belajarlah kepada aku. Kepada siapa kita belajar? Kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Kita belajar kepada dia. Sehingga jiwaku tadi akan mendapat ketenangan. Ya, kalau bahasa Karo dikatakannya, belajarlah kepada aku. Alu bagai maka dat lume kemalam menate. Dat kemalam menate. Saya kira itu yang dicari oleh semua manusia. Tuhan Yesus menjanjikannya supaya kita mendapat kemalaman hati. Tapi maukah aku belajar kepada dia? Maukah aku belajar? Maukah aku mendengarkan apa yang dikatakannya? Maukah aku melakukan apa yang dikatakannya sehingga jiwaku tadi mendapat ketenangan? Aku mendapatkan kemalaman hati. Semua orang mencari kemalaman hati. Semua orang mencari jiwa tenang.
Ya, kacau pikiran ini semua. Bisa seperti yang saya sampaikan ya di atasnya tadi. Banyak hal membuat jiwa kita kacau. Jiwa kita nggak tentram. Banyak faktor yang membuat seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau belajar kepada aku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menginginkan jiwa kita tenang tadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, belajarlah kepada aku. Kalau selama ini kita belajar bukan kepada Tuhan Yesus, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan demikian, sehingga dengan demikian, ya, Dia akan menepati janjinya. Ya, engkau akan mendapat ketenangan di dalam hidupmu. Kalau engkau belajar daripada aku. Bukan belajar daripada yang lain, tapi belajar kepada Tuhan Yesus tadi, sehingga jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kuk yang berasal dari Tuhan Yesus itu enak. Ya. Jadi bagaimana kuk dari Tuhan Yesus tadi enak? Enakkah melakukan firman Tuhan itu? Saya kira enak. Kuk belajar dari Tuhan Yesus tadi enak-enak. Ya. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Ya. Enak dan ringan. Ya. Kami di dalam melakukan atau menindaklanjuti sesuatu, ya, di tengah-tengah keluarga kami, firman Tuhan ini sering sekali kami pergunakan. Ya, bisa kami lihat dari ayat ini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kadang-kadang memutuskan sesuatu, ya, walaupun kita sudah minta kepada Tuhan, sudah berdoa, dan masih berat semua, berat sekali. Kami langsung memutuskan ini bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kuk yang kuberikan ini enak dan ringan, ini kenapa berat? Ya, ini sering menjadi patokan patron kami buat di tengah-tengah keluarga kami. Kalau berat bukan berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ringan dia. Ya, kalau ringan dia kami jalankan, ini berarti ya berasal dari Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita ya tidak merasakan atau tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, atau tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak. Ya, enak. Dan bebanku pun ringan. Ringan dia. Ya, kalau berat, ya langsung kita mengatakan ini bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan, bebanku enak dan ringan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada semua kita. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena akulah remah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan.
Maukah jiwa kita tenang? Kalau kita mau jiwa kita tenang, belajarlah kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Ya, supaya kita mencoba mengalihkan yang membuat kita selama ini tidak tenang, gelisah, takut, gentar dalam menjalani hidup ini. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tadi membuat jiwamu, membuat hatimu menjadi tenang. Terakhir apa yang dikatakannya tadi, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita yang mau mengikut Dia, yang mau datang kepada Dia, supaya bebanku menjadi ringan. Tidak letih lesu lagi, tetapi menjadi ringan. Saya kira ini harapan kita semua, keinginan kita semua. Tuhan Yesus sudah jelas dengan gamblang menceritakan hal ini supaya kita mengikuti, supaya kita belajar daripadanya sehingga jiwaku tadi bisa menjadi tenang. Dan ketika aku menjadi letih lesu tadi beralih menjadi kesukaan kalau aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami dengar dan renungkan pada malam hari ini. Engkau mengajak kami, manusia yang letih, lesu dan berbeban berat ini supaya datang kepadamu, supaya belajar kepadamu. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau akan membuat ketenangan, sukacita, damai sejahtera bagi orang yang datang kepadamu. Ini ajakan-Mu. Ajakan Tuhan Yesus tadi, supaya kami datang kepada pribadi-Mu, untuk belajar dan mendengarkan apa yang Engkau katakan. Dan memikul kuk yang berasal daripadamu, bukan berasal dari dunia ini. Dengan demikian, kami mendapat kelegaan. Sebab kuk yang Kau pasang itu enak dan ringan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami renungkan malam hari ini. Buatlah bisa jadi di dalam hidup kami. Supaya kami datang kepadamu dan belajar kepadamu. Supaya kami tidak letih lesu lagi dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.